Selamat siang, saya Anggi Hasibuan. Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Jelang sore ini, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia akan menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan berkontestasi pada Pilpres 2024. Penetapan pasangan Capres-Cawapres dijadwalkan pukul 15 waktu Indonesia Barat di gedung KPU Republik Indonesia. Ada sebanyak lebih dari 1.300 personil gabungan akan dikerahkan ke kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Jakarta Pusat untuk mengamankan agenda penetapan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan maju pada Pilpres 2024 mendatang. Jumlah personil ini disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Polda juga menyiapkan rekayasa lalu lintas situasional di sekitar kantor KPU agar tidak terjadi kemacetan. Tiga pasangan bakal calon presiden wakil presiden sudah mendaftar ke KPU Republik Indonesia, yaitu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang diusung oleh Koalisi Perubahan, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, usungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Prabowo Subianto Gibran Rakebuming Raka yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Sebelum diumumkan, KPU menggelar rapat pleno secara tertutup. Situasi terkini dari kantor KPU Republik Indonesia jelang penetapan Capres-Cawapres peserta pemilu 2024. Selengkapnya dilaporkan jurnalis Metro TV Diandra Mukni dari Gedung KPU Pusat Jakarta. Diandra, selamat siang. Sebentar lagi kita akan melihat akan diumumkan ya penetapan Capres-Cawapres peserta pemilu 2024. Apakah KPU sudah selesai melaksanakan rapat pleno internal? Baik, selamat siang Anggi dan juga pemirsa. Hingga saat ini kami juga masih menunggu, di mana bisa dilihat di sekeliling saya, para awak media masih menunggu bagaimana keputusan KPU terkait dengan pengumuman penetapan daftar calon tetap, calon presiden dan calon wakil presiden yang akan berkontestasi di Pilpres 2024. Rencananya memang konferensi pers atau pengumuman penetapan Capres dan Cawapres tersebut akan dilakukan pada konferensi pers yang akan disampaikan di pukul 15.00 waktu Indonesia Barat atau sekitar 1 jam lagi. Dan memang sebelum melakukan pengumuman tersebut, dari pihak KPU melakukan rapat pleno tertutup lebih dahulu, yaitu untuk menentukan atau membahas soal syarat dan juga dokumen yang harus dipenuhi oleh tiap-tiap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk mendapat atau untuk menjadi daftar calon tetap sebagai atau untuk berkontestasi di Pilpres 2024 nanti. Untuk rapat pleno tertutup sendiri kami belum mendapatkan informasi apakah rapat pleno itu sudah selesai atau bagaimana, namun tentunya berdasarkan informasi terakhir dari KPU sendiri tetap jadwalnya adalah konferensi pers di pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini kami juga masih menunggu dari pihak Humas KPU juga sudah bersiap-siap untuk memasang atau juga untuk mengecek jalur yang mana nantinya akan digunakan untuk mengumumkan bagaimana pengumuman penetapan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan berkontestasi di Pilpres 2024 nanti, Anggi. Ada informasi pada saat penetapan ini perwakilan dari masing-masing pendaftar ini harus hadir di lokasi, Diandra. Baik, hingga saat ini kami belum melihat adanya perwakilan dari tiap-tiap perwakilan, baik dari Koalisi Perubahan ataupun juga dari Koalisi Indonesia Maju atau juga dari perwakilan partai pengusung Ganjar dan juga Mahfud. Saat ini juga kami belum melihat ada yang datang, tapi memang berdasarkan informasi pada hari ini hanya konferensi pers saja di pukul 15.00 waktu Indonesia Barat terkait dengan penetapan daftar calon tetap, calon presiden dan calon wakil presiden, dan baru untuk besok baru harus ada perwakilan untuk pengundian nomor urut tiap-tiap pasangan calon capres dan juga cawapres yang sudah ditetapkan oleh KPU. Begitu, Anggi. Baik, Diandra, yang juga menjadi sorotan adalah berkenan dengan keamanan di sana ya. Kemudian juga kita diinformasikan bahwa agar menghindarin wilayah-wilayah di sekitar KPU. Kondisinya seperti apa? Kemudian apakah memang di clear area di daerah situ, Diandra?
Baik, untuk pengamanan sendiri, tadi saya juga sempat berbincang dengan Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, di mana tadi disampaikan bahwa hari ini ada sebanyak 2.000 personel gabungan yang sudah diturunkan, di mana itu merupakan personel yang sudah digabung dari Polda Metro Jaya, lalu juga dari Mabes Polri, lalu dari Polres Jakarta Pusat, dan juga dari Kodam Jaya. Dan pada hari ini juga kendaraan taktis sudah disiagakan di depan kantor KPU. Lalu ada penutupan jalan juga di ruas Jalan Imam Bonjol, ini clear atau di steril area, sehingga ada diterapkan rekayasa lalu lintas. Jadi kendaraan tidak bisa melintas dari atau ke depan kantor KPU, lalu juga sejumlah personil BRIMOB juga disiagakan di beberapa titik untuk memastikan pengamanan yang akan diselenggarakan pada hari ini menjelang penetapan daftar calon tetap, calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diselenggarakan pada hari ini di pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Lalu juga pengamanan juga terus akan diperketat hingga besok. Yang mana untuk besok ini akan ada pengundian nomor urut Capres-Cawapres yang sudah ditetapkan oleh KPU yang rencananya akan dilakukan pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat besok. Dan berikut kita akan simak bersama pernyataan dari Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Anggi. Ya, tadi gabungan ya, personel gabungan, baik itu dari Polda Metro Jaya, Kodam, Kodam Jaya, juga dari Pemprov DKI, semua kami bersiap untuk memberikan pelayanan pada hari ini. Kendaraan taktisnya apakah itu? Semua kita kendaraan taktis, ya. Kami laksanakan pengamanan ini secara humanis, namun kami juga harus bersiap untuk apabila ada situasi terburuk harus terjadi. Berarti ini ada penutupan jalan lalu? Ya, sejak pukul 7 sudah kami melakukan penutupan jalan, juga rekayasa lalu lintas ya seputar dari KPU ataupun nanti dampak dari penutupan ini juga kami persiapkan personil. Berarti nanti masa akan difokuskan di area mana saja, Pak? Nanti masa kita akan mulai melakukan pengamanan sejak mereka dari titik kumpulnya, kemudian sampai juga nanti menuju ke arah KPU ini. Baik itu nanti di sisi sebelah kanan ataupun sisi sebelah kiri, kami semua bersiap untuk menyambut atau melayani para elemen-elemen yang akan menyampaikan aspirasi. Ya, demikian Anggi yang dapat saya sampaikan untuk sementara dari kantor KPU. Kembali ke Anda di studio. Baik. Diandra, satu lagi. Jadi kalau misal tadi sudah di clear area, kemudian sudah ada titik massa yang ditetapkan ya, titik kumpul massa yang ditetapkan, pertanyaannya adalah apakah masih diperbolehkan dari pendukung bakal calon presiden dan bakal calon presiden ini untuk hadir ke lokasi, Diandra? Untuk hari ini kemungkinan besar ini yang diperbolehkan hanyalah di sekitar jadi sudah dibatasi. Ada pagar di depan kantor KPU yang membatasi dari kiri dan juga sebelah kanan KPU, dan massa hanya bisa berkumpul di luar pagar itu saja. Selebihnya mereka tidak bisa masuk ke dalam area depan kantor KPU. Sementara itu tadi juga memang sempat ada aksi massa atau aksi penyampaian pendapat yang dilakukan oleh beberapa elemen masyarakat, dan tadi juga sudah selesai juga tadi dari sekitar pukul 11.30 hingga pukul 1 waktu Indonesia Barat, dan tadi juga berjalan dengan aman dan juga lancar, mengingat juga sejumlah personel gabungan juga sudah bersiaga di titik-titik tersebut. Lalu untuk besok juga kemungkinan akan sama, di sekitar KPU juga akan steril sehingga pendukung hanya bisa datang atau bisa berkumpul di titik-titik yang sudah ditentukan atau di luar pagar di dekat KPU. Namun untuk hal ini tentunya situasional atau melihat dari kondisi di lapangan, dan tentunya kita akan terus mengupdate kembali bagaimana kebijakan yang akan diterapkan oleh KPU untuk hari ini ataupun juga besok bagi para pendukung. Demikian, Anggi. Baik, benar sekali ya. Jadi kita atau juga pemirsa yang sedang menonton juga mohon menghindari wilayah-wilayah sekitar KPU. Tadi Anda sudah menginformasikan bahwa clear area. Kemudian juga untuk para pendukung juga diharapkan mematuhi aturannya, sudah ada titik-titik yang ditentukan. Dan juga imbas dari penutupan jalan ini juga harus kita perhatikan. Terima kasih, Diandra Mukni. Pemirsa, Breaking News Metro TV akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.